Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 2. Demikian sang pemazmur menyatakan kehadiran Allah dalam hidup umat manusia. Untuk itu saudara-saudara dalam Yesus Kristus, marilah kita bersehati untuk beribadah kepada Allah yang selalu hadir dan menyelamatkan kita. Bahkan selama hampir 75 tahun, Allah menyertai keberadaan bangsa dan negara Indonesia ini. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Indonesia merupakan negara yang beragam. Terdapat banyak pulau-pulau berjajar dari Sabang sampai Merauke. Terdapat penduduk dan kebudayaannya masing-masing yang terpapar kurang lebih 740 suku dan 67 bahasa yang berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya. Meski terdiri dari banyak pulau, namun seharusnya tidak membatasi keragaman dan keramah tamahan itu untuk disebarkan. Pada minggu ini, kita belajar untuk saling mengasihi semua orang meskipun berbeda karakter, suku, agama, ras, dan golongan. Tindakan penuh kasih yang mendorong kita untuk mau berbagi dengan semua orang. Hal ini juga yang akan menjadi sebuah semangat kita dalam mensyukuri peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Agar Indonesia dapat menjadi bangsa dan negara yang penuh dengan damai sejahtera. Menghapus
Marilah kita bersama mengakui dosa di hadapan Allah. Kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kudus, inilah doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Sebagai umat-Mu, ampunilah kami ya Tuhan, karena terkadang kami meragukan pertolongan-Mu, meragukan janji-Mu dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami pengampunan dosa dan damai sejahtera ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami, agar senantiasa percaya dan tetap bersandar padamu di masa krisis. Kiranya juga melalui kehadiran kami, sungguh membuat bangsa dan negara Indonesia ini merasakan damai sejahtera dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, Mazmur 25 ayat 8 sampai dengan 10 menyatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Demikianlah saudaraku berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon agar Roh Kudus berkenan hadir dan menuntun kita dalam pelayanan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih bahwa dalam ibadah
saat ini Tuhan masih berkenan untuk berfirman kepada kami. Hadirlah kiranya dalam Roh-Mu yang kudus, agar dengan tuntunan-Mu, kami semua tanpa kecuali boleh sungguh-sungguh mengalami, baik pendengar maupun pemberita firman, disapa dan ditegur oleh kebenaran dan kasih Tuhan. Dalam Kristus firman yang hidup. Amin. Bacaan Injil, saudaraku, diambil dari Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21, sampai dengan ayatnya yang ke-28. Matius 15, 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya dalam hatinya, dan yang melaksanakannya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saudara-saudara yang saya hormati dan saya kasihi. Ketika saya untuk pertama kalinya ditugasi pergi ke Eropa, saya harus naik kereta api dari Swiss, dari Jenewa, ke negeri Belanda. Dan di tengah jalan saya harus berganti kereta, tepatnya di kota Köln di Jerman. Stasiunnya besar sekali. Dan agak membingungkan untuk bisa menemukan kereta yang harus saya naiki. Dan saya merasa terancam dan tidak nyaman karena saya di tengah-tengah lautan orang-orang berambut pirang, berkulit putih, bermata biru, dan sebagainya. Dan saya harus bertanya kepada kondektur atau petugas di stasiun di mana kereta yang harus saya naiki berada. Tiba-tiba di kejauhan saya lihat ada seorang rambutnya hitam. Wah, hati saya langsung berbunga-bunga. Wah, ini ada orang yang sama dengan saya. Lalu saya dekati orang itu. Ternyata orang itu adalah seorang Jepang. Tapi ya nggak apa-apa, rambutnya hitam lah, sama dengan rambut saya. Orang Asia. Sehingga mengobati rasa ketidaknyamanan saya. Sebab ternyata berada di tengah-tengah orang-orang asing sama sekali tidak nyaman. Saudaraku, menurut hemat saya bukan hanya di antara orang-orang asing. Di antara sesama orang Indonesia pun
tetapi bukan di antara teman-teman, bukan di antara teman-teman sesuku, itu kadang-kadang juga membuat rasa tidak nyaman. Misalnya duduk di kereta api atau di pesawat terbang, dan di sebelah kita ternyata bukan orang yang sesuku dengan kita. Apalagi jelas-jelas bukan orang yang seagama dengan kita. Rasanya kurang nyaman. Rasanya kalau boleh memilih, kita memilih dengan seorang yang sesuku, apalagi seagama, sehingga ngobrolnya mungkin lebih enak. Di gereja juga begitu, saudaraku. Coba lihat, kalau kita duduk selalu kita berkumpul dengan teman-teman yang biasa kita bergaul dengan mereka. Kalau tidak begitu biasa, kita akan memilih agak sedikit menjauh. Padahal sama-sama nih anggota gereja, bergereja di tempat yang sama. Mengapa saudaraku seperti itu? Selain memang wajar dan manusiawi, seorang pasti mencari orang yang segolongan, sesuku, dan yang lain sebagainya. Tetapi yang lebih parah lagi, orang biasanya punya prejudis atau prasangka terhadap orang lain. Misalnya suku. Oh ya, orang Jawa itu biasanya kalem-kalem, bahkan terlalu kalem. Sampai kacau, kan begitu. Kalau orang Batak itu keras, suaranya menggelegar, dan sebagainya. Kita punya prejudis, punya prasangka yang tertentu, dan atas dasar prasangka itu kita menentukan bagaimana kita harus bergaul dengan mereka. Oh, kalau sama orang Jawa kamu mesti tegas. Kalau dia pelan-pelan mesti ditarik, kalau perlu ditegasi, harus segera melakukan. Kalau sama orang Batak kamu harus justru mencoba lebih pelan supaya dia lebih pelan dan sebagainya dan sebagainya. Itu baru soal suku. Belum soal bangsa. Saudara, orang Belanda itu katanya, konon itu terkenal karena dua hal. Yang pertama, dia harus selalu on time. Kalau tidak on time, dia stres berat. Yang kedua, dia selalu sangat irit. Cenderung bahkan pelit begitu. Nah, lalu kita pukul rata, semua orang Belanda itu kayak begitu. Padahal, bukankah generalisasi yang didasari pada prejudis semacam itu tidaklah selalu tepat? Bagaimana dengan pergaulan kita dengan orang yang beragama lain? Bagaimana pergaulan kita dengan orang yang beragama sama dengan kita, sama-sama orang Kristen, tapi yang pendiriannya lain tentang beberapa pokok iman? Biasanya kita merasa tidak nyaman bersama dengan mereka. Oleh karena itu, saudaraku, mari bacaan Injil hari ini hendak menunjukkan kepada Anda dan saya cara yang lain untuk bersikap terhadap mereka yang berbeda ketimbang kita. Teks Injil kita, saudaraku, adalah perjumpaan Yesus dengan si perempuan Kanaan di daerah Lebanon. Mengapa Yesus bersama muridnya berada di situ? Yesus ingin mengasingkan diri sejenak. Yesus ingin beristirahat sebentar. Lalu dia memasuki tempat di mana kemungkinan besar dia tidak akan diikuti oleh orang-orang yang lain. Tetapi justru disitulah datang seorang perempuan Kanaan. Saudara, orang Yahudi biasanya selalu menyebut orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Yahweh, kepada Tuhan mereka, sebagai orang kafir. Dan orang kafir itu seringkali juga disebut sebagai anjing oleh orang Yahudi. Dan orang Kanaan selalu mereka disebut anjing Kanaan. Nanti lama-lama orang Kristen juga disebut anjing Kristen, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, si perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus dengan penuh pengharapan. Karena dia merasa begitu susah. Anak perempuannya sakit, kerasukan setan. Dan dia mencari pertolongan, dia menjulurkan tangan, meraih kepada Yesus.
Walaupun dia tahu bahwa Yesus adalah orang Yahudi yang memandang rendah kepadanya sebagai orang Kanaan, tetapi perempuan ini dengan rendah hati dia memanggil Yesus, Yesus anak Daud, tolonglah, anakku sakit. Yesus tidak segera memberi reaksi, mungkin karena sedang berusaha beristirahat dan merasa sedikit agak terganggu. Tetapi murid-muridnya merasa sangat terganggu, apalagi oleh seorang Kanaan, orang kafir, yang sering disebut anjing. Jadi, saudara-saudara, mereka mungkin mengatakan kepada Tuhan Yesus, itu tolong secepatnya supaya dia pergi, nggak mengganggu kita, nggak mengganggu Tuhan. Lalu Yesus mengatakan kepada si perempuan Samaria ini, perempuan Kanaan ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dengan ini Yesus mau mengatakan kepada si perempuan Kanaan, kamu bukan termasuk kelompokku, bukan termasuk golonganku. Kamu orang lain, kamu orang kafir, kamu orang Kanaan. Saya hanya untuk orang Yahudi, orang Israel. Tetapi saudaraku, si perempuan tetap berkeras. Tuhan, tolonglah aku. Maka kemudian Yesus mengatakan kata-kata yang sangat mengejutkan itu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini barangkali perlu penjelasan sedikit. Saudara, di mana-mana sebutan anjing itu adalah sebutan yang menghina, karena anjing dianggap sebagai binatang yang kotor, yang tidak bersih, yang najis bahkan. Tetapi kita bisa mengatakan anjing dengan mengatakan, kamu anjing, dengan nada yang keras dan marah, penuh kebencian, atau bisa dengan penuh kasih sayang, anjing. Dan sebetulnya itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat pada teks aslinya, kata yang dipakai adalah kunarion. Kunarion itu anjing kecil dalam konteks rumah tangga, anjing peliharaan. Pet peliharaan. Mopi, moli, dan sebagainya. Jadi Yesus mengatakan itu dalam konteks anjing yang kecil, yang lucu itu. Tapi tetap mengatakannya bahwa makanan diberikan terutama untuk anak-anak. Dan bukan kepada anjing, walaupun anjing itu lucu, manis, dan disayang. Tapi saudara-saudaraku, perempuan Kanaan ini tetap berkeras. Dia tetap percaya dan tetap mau minta. Dia sangat luar biasa, karena dia melakukan langkah-langkah yang disebut oleh Tuhan sebagai langkah iman. Percaya menuju ke pemulihan. Dan dasar dari apa yang dikatakan oleh perempuan ini adalah kasihnya. Kasihnya kepada anaknya perempuan yang sakit. Demi anaknya yang sakit dia lalu mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar, saya memang hanya anjing. Anjing yang kecil, anjing peliharaan. Dalam konteks rumah tangga. Tapi saya memang tetap anjing. Tapi saya dapat makanan juga dari remah-remah yang jatuh dari meja. Saudaraku, perempuan Kanaan ini berani melintasi batas-batas kebanggaannya. Batas-batas comfort zone-nya. Batas-batas keinginan dan dambaan pribadinya. Semua demi apa? Demi anaknya. Semua karena didasarkannya pada hal itu dan karena dia percaya bahwa Tuhan akan rela, berkenan, bahkan berkuasa untuk memulihkan anaknya. Dan Yesus, saudara-saudaraku, Yesus mengamininya. Yesus memuji imannya. Dan Yesus menyembuhkan anaknya. Dan di atas ini semua, saudara-saudaraku, kasih Tuhan
ternyata adalah kasih yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tidak oleh suku bangsa, tidak oleh stigma-stigma tertentu, tidak oleh anggapan-anggapan atau prasangka apapun. Kasih Tuhan adalah kasih lintas batas, yang tidak mengenal batas apapun juga. Tanpa batas, siapapun dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya percaya dan saya yakin bahwa Anda dan saya sebagai orang-orang Kristen, kita tahu bahwa cinta kasih Tuhan adalah cinta kasih yang tanpa batas. Kita bukan hanya tahu, kita mengajarkannya lewat khotbah-khotbah, lewat katekisasi, lewat pemahaman Alkitab. Kita nyanyikan lagu-lagu cinta kasih Tuhan ini. Tapi pertanyaan kritisnya, apakah kita mempraktikannya? Mempraktikan cinta kasih tanpa batas. Cinta kasih yang tidak mengenal apapun kecuali menunjukkan dan menyatakannya sebagaimana yang dilakukan Tuhan. Saudara, saya ingat pengalaman saya ketika pertama datang di negeri Belanda untuk studi. Lalu saya dan istri, kami pergi ke gereja. Kami belum mengenal gereja-gereja di kota di mana kami tinggal. Dan ternyata kami masuk ke gereja yang bagus sekali, gedungnya besar. Tapi kami tidak tahu bahwa gereja itu adalah gereja yang sangat konservatif. Kami masuk, dan semua orang memandang kami dengan heran. Karena tidak ada orang kepala hitam masuk di gedung itu. Semuanya bule-bule. Dan semuanya pakai baju rapi sekali. Kami padahal kumel sekali, pakai celana jeans, pakai sweater, pakai jaket, kedinginan karena gedungnya besar sehingga dingin. Dan kami masuk, kami belum bisa bahasa Belanda, baru bisa sepotong dua potong. Dan saudara-saudara tahu tidak ada seorang pun yang menyapa kami. Semuanya hanya melihat dengan heran kepada kami. Dan ketika tiba waktunya untuk menyanyi, tidak ada seorang pun yang menawarkan kepada kami buku nyanyian atau menunjukkan di mana kami bisa mengambil buku nyanyian. Sehingga kami hanya duduk saja di situ, mendengar nyanyian-nyanyiannya. Bagus sih musiknya, pakai orgel pipa yang besar. Baca kitab suci dan sebagainya masih bisa lah. Oh ya, Matius, cari. Tapi selebihnya kami tidak mengerti apa-apa. Dan begitu selesai kebaktian, kami keluar dan tidak ada orang yang memedulikan kami. Pendetanya pun sibuk menyalami anggota jemaat yang lain, sehingga kami lewat saja dan kemudian pulang, dan kami berjanji tidak akan pernah lagi kebaktian di tempat itu. Saudara, tidak menyenangkan. Tapi bagaimana kalau situasinya kita balik? Bagaimana kalau ada seorang asing datang ke gereja kita? Ke jemaat kita. Apakah kita sambut dia? Belum tentu ya. Apalagi kalau bajunya kumel. Kelihatannya kok nggak jelas ini. Siapa ini? Paling-paling dipelototin dan diliatin. Siapa itu yang di pojok? Malah mungkin satpamnya di WA. Itu ada orang mencurigakan di pojok itu. Tolong dilihat-liatin. Alih-alih diajak omong, disambut, atau bagaimana. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang yang berdoanya lain dari kita. Kita kalau berdoa kan GKI ya, sangat khusyuk ya. Terus ini berdoanya pakai ngeses tau ya, begitu ya, dan sebagainya. Wah, aneh ini. Lalu kita lihat dengan mata, sebelah mata begitu ya. Bagaimana ini? Belum soal kesukuan dalam gereja. Kalau pemanggilan pendeta, wah, calon pendetanya orang Jawa. Wah, senang. Karena saya orang Jawa, begitu ya. Begitu orang Batak, kenapa mesti orang Batak? Kenapa mesti orang Toraja? Kenapa mesti orang ini dan itu? Sebaliknya yang orang Batak mungkin akan bertanya, kenapa mesti orang Jawa lagi? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita masih sangat terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu bagaimana, saudara-saudara, kalau ada hal-hal yang seperti ini? Apakah kita tolerir saja, kita terima saja? Tidakkah akan kacau balau jemaat kita ini?
Sebab yang perlu kita perhatikan untuk berhati-hati adalah jangan sampai kita terperangkap pada sikap para murid, yaitu berprasangka, bahkan menghakimi, sehingga sama sekali tidak peka, tidak sensitif. Dan justru pelajaran dari Tuhan Yesus pada hari ini, saudaraku, adalah mari kita mulai tidak dengan prasangka, tetapi mulai dengan memerhatikan orang itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak mulai dengan memerhatikan perbedaan-perbedaan yang kontras dengan kita, tetapi menunjukkan kasih yang sejati. Kasih yang tidak boleh dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Entah itu suku, entah itu strata sosial, entah itu gender, entah itu agama, juga denominasi. Banyak orang yang mengatakan ya kita harus punya jati diri, kita kan punya jati diri, kita kan GKI, betul. Tetapi apakah jati diri kita sebagai GKI harus kemudian menjadikan kita agresif terhadap mereka yang tidak segolongan dengan kita? Apakah berarti kita harus berhak memaksakan kebenaran sendiri? Banyak orang yang lalu mengatakan, ya tapi kita kan tidak mau ikut-ikut melebur dengan cara-cara mereka. Benar, kita tidak mau merelatifkan perbedaan. Tetapi tahukah kita, diri kita ini siapa? Dan apa jati diri kita? Saya ingat kepada almarhum Pendeta Eka Dharma Putra, dia mengatakan, sebelum kita bisa berdiskusi, berdialog, bekerja sama dengan orang lain, dan sebelum kita berhak menghakimi dan sebagainya orang lain, mari kita mengenali dulu jati diri kita. Siapa kita? Baru kemudian kita bisa bicara, berelasi dengan orang lain. Sebab orang lain itu seperti kita juga. Punya perasaan, punya harga diri, punya kekhawatiran, punya ketakutan, punya masalah-masalah kehidupan, dambaan dan harapan, dan semuanya. Tuhan Yesus, saudaraku, pada hari ini mengajarkan kepada si perempuan, kepada murid-murid, dan kepada kita semua, bahwa Dia mengasihi tanpa batas. Dia bahkan melintasi semua batas-batas itu. Bahkan orang Kanaan yang disebut sebagai anjing oleh orang-orang Yahudi, dikasihinya, ditolongnya, dipujinya bahkan. Dan Yesus menghendaki agar Anda dan saya, agar kita semua menunjukkan hal yang sama. Mengasihi tanpa batas. Kalau Anda dan saya mempercayai ini sebagai yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka berarti kita mesti mempraktikkannya. Apalagi di masa pandemi ini. Ketika kita berhadapan dengan begitu banyak orang, siapapun mereka, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perhatian, dan apapun yang bisa kita lakukan bagi mereka. Mari, saudaraku, kita tunjukkan kasih yang tidak berbatas, yang tidak membeda-bedakan, yang tulus, sebagaimana Tuhan juga menunjukkannya kepada Anda dan kepada saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja.
Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia sebagai peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman, berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang baik, terima kasih. Kami diberi oleh Tuhan kesempatan untuk meneguhkan salah seorang dari kami untuk menjabat sebagai penatua yang melayani Tuhan dan jemaat di Jemaat GKI Jati Asih di sini. Kami mohon kehadiran-Mu ya Tuhan dalam roh-Mu, sehingga kami semua, baik kami sebagai jemaat yang siap untuk dilayani, maupun calon penatua yang siap untuk melayani, boleh menerima tuntunan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang saya mohon jemaat untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung saudara Yolanda Hogendorp untuk diteguhkan sebagai penatua? Saudara calon penatua, sekarang saya hendak mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab serta menjaga keutuhan gereja? Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia
menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini, dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawabmu, Saudara Yolanda Hogendorp? Ya, saya percaya dan bersedia. Saudara Yolanda Hogendorp, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayankan firman, penggembalaan, dan pembangunan gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang saya persilakan Ibu Yolanda untuk berdiri di sini menghadap ke jemaat. Penatua Yolanda Hogendorp, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI dalam basis jemaat ini maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan gerejanya di tengah dunia yang membutuhkan penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya. Kiranya Allah menolong saya. Baik, jemaat Tuhan, mari saya undang saudara-saudara untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara siap menerima dan mendukung penatua yang baru ini, Penatua Yolanda Hogendorp? Jemaat Tuhan, sekarang seorang penatua akan menyerahkan piagam peneguhan penatua. Piagam Peneguhan Penatua nomor 005-G/100-8/2020. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jati Asih Bekasi menyatakan bahwa Yolanda Hogendorp telah diteguhkan sebagai penatua
untuk masa pelayanan Minggu Palem 2020 sampai Minggu Palem 2023. Dalam kebaktian, hari dan tanggal Minggu 16 Agustus 2020 di Jemaat GKI Jati Asih Bekasi, dilayani oleh Pendeta Emeritus Purboyo W. Susila Radea. Bekasi, 16 Agustus 2020. Majelis Jemaat GKI Jati Asih Bekasi, ditandatangani oleh Pendeta Budiningrum Sani Nurwidia sebagai Ketua Majelis Jemaat, Penatua Carlos Sinabutar sebagai Sekretaris 1 Majelis Jemaat, dan Pendeta Emeritus Purboyo W. Susila Radea sebagai pendeta yang melayani. Bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini akan dilaksanakan pelantikan personalia komisi dan tim GKI Jati Asih, di mana kami memberlakukan juga protokol kesehatan di dalam proses pengambilan pelantikan ini, dan juga setiap komisi serta tim diwakili masing-masing oleh satu orang. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya yaitu mengusahakan damai sejahtera, yaitu shalom, yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai personalia komisi-komisi dan tim jemaat GKI Jati Asih masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Marilah kita menaikkan doa syukur. Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, memampukan kami menanggapi panggilan-Mu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di komisi-komisi dan tim di jemaat ini. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Pertama-tama, perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik sebagai berikut.
Komisi Seni dan Musik Gerejawi oleh Bapak Setio Hartono. Komisi Multimedia oleh Bapak Faatule Marundruri. Komisi Perlawatan oleh Ibu Hari Suryati. Komisi Diakonia oleh Ibu Septiari Mustika Adriana. Komisi Pemahaman Alkitab dan Pekabaran Injil oleh Ibu Magdalena Pulungan. Komisi Perpustakaan dan Kolportase oleh Bapak Andika Satya Prastawa. Komisi Anak oleh Saudari Abigail Iren Andaningrum. Komisi Remaja oleh Saudari Natalia Indah Haryanto. Komisi Pemuda oleh Saudara Kris Yobel Novendra Yudawan. Komisi Dewasa oleh Bapak Beni Sihombing. Komisi Usia Lanjut oleh Ibu Agni Arifana Dewi. Tim Liturgi oleh Saudari Meivi Koago. Tim Kedukaan oleh Ibu Catur Heni. Tim Rumah Tangga oleh Ibu Hari Suryati. Sekarang saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk menyatakan keyakinan dan janji saudara-saudara dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan saudara untuk ambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini melalui komisi-komisi dan tim. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan selaku personalia komisi-komisi dan tim jemaat GKI Jatiasih masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan selaku personalia komisi-komisi dan tim, kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Ia yang memanggil saudara adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Para pelayan-pelayan baru, silahkan menghadap ke arah jemaat. Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silahkan para pelayan-pelayan yang baru mengikuti setelah saya mengucapkan kalimat-kalimat berikut. Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan yang Allah telah karuniakan kepada kami untuk melakukan pelayanan yang dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan kasih dengan saling membantu. Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah mereka, dukunglah dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bersekutu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami pada saat ini. Doa-doa yang kami percaya akan Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan sesuai dengan cinta kasih dan kehendak-Mu. Pertama-tama kami hendak berdoa bagi jemaat kami di tempat ini. Kiranya di masa pandemi ini, walaupun kami tidak bisa bertemu dan berkumpul, tetapi semangat untuk beribadah kepadamu, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk melayani sesama kami, tetap menyala-nyala dalam hati kami. Biarlah Engkau saja yang terus menunjukkannya, menyatakannya kepada kami, sehingga kami boleh meneladani Kristus pada saat-saat yang berat dan sulit bagi semua orang saat ini. Kami berdoa ya Bapa bagi badan-badan pelayanan yang baru saja yang hari ini diangkat, juga penatua yang diteguhkan pada hari ini. Kami mohon agar mereka dalam pelayanan mereka terus mendapatkan tuntunan dari Roh-Mu, terus meneladani Kristus dalam semangat kepelayanannya, bahkan pengorbanannya, demi kebaikan semua orang, demi keberlangsungan dan masa depan jemaat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Evert Pelenkahu, bagi Bapak Edi Mulyono, bagi Ibu Lorin, Bapak Hendrik Laimusio, Ibu Tiominar, Bapak Yonatan, Ibu Vita, Bapak Yustianus Raga Lai, Bapak Budiman Gultom, Ibu Keti, dan juga bagi Pendeta Budi Ningrum Sani Nurwidya. Dan mungkin ada saudara kami yang lain yang juga sakit dan tak tersebutkan namanya.
Kami mohon tiliklah mereka satu persatu ya Bapa. Biarlah cinta kasih-Mu tetap mereka rasakan dalam sakit mereka. Dan biarlah ya Bapa kami mohon, Engkau sendiri yang berkenan memberkati semua upaya yang dilakukan bagi mereka. Dan yang kiranya semua upaya itu bermanfaat, meringankan penderitaan mereka, bahkan memulihkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan di atas itu semua kami mohon agar Tuhan sendiri yang terus memberikan kekuatan, kesabaran, tapi juga pengharapan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh terus berpegang hanya pada tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa bagi pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan pengembangan kompleks GKI Jati Asih di tempat ini. Kiranya semua rencana ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan kami boleh melaksanakannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi pendidikan anak-anak di masa yang sulit ini, ketika tatap muka belum bisa dilakukan dengan bertanggung jawab. Kami mohon agar cinta kasih Tuhan saja yang terus memberikan semangat dan kekuatan bagi para orang tua untuk membimbing anak-anak dalam pendidikan anak-anak mereka. Dan kami berdoa kiranya pandemi ini bila telah berakhir, anak-anak kami boleh melanjutkan lagi proses belajar mengajar yang kiranya membuat mereka makin memahami makna dari hidup mereka dan manfaat dari pendidikan mereka. Pada saat ini kami juga secara khusus ingin berdoa bagi saudara kami yang harus berjuang melawan penyakit COVID-19 di pembaringan mereka masing-masing, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka sendiri. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, semangat untuk berjuang, sehingga ya Bapa, mereka boleh turut mengupayakan kepulihan mereka, berjuang bersama dengan tim medis yang merawat mereka, dan terus meraih tangan Tuhan untuk menolong mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai oleh penyakit ini. Karena Tuhan terus menguatkan, terus menuntun dan menghibur, memberikan kekuatan, sehingga mereka terus melaksanakan kehati-hatian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di masa yang berat dan sulit ini. Kiranya cinta kasih Tuhan terus menjadi satu-satunya norma bagi semua orang, juga bagi para pemimpin kami. Sehingga ya Bapa, di masa yang sulit ini kami benar-benar bahu-membahu untuk mengangkat bangsa dan negara kami dari keterpurukan kami di tengah pandemi ini. Akhirnya Tuhan, kami mau serahkan seluruh permohonan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah sekarang kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah mencurahkan damai sejahtera bagi keluarga, pekerjaan, dan pelayanan bersama melalui gerejanya. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kepadanya. Sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dengarlah
Firman-Nya yang mendasari persembahan kita tersebut yang diambil dari Roma 11 ayat 39 yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja pada saat tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer di nomor rekening GKI Jati Asih seperti yang tertera pada layar berikut. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Besar, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan pada hari ini telah mendengarkan firman Tuhan yang kami boleh bersuka cita telah mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup kami. Biarlah firman ini sampai ke dalam hati kami masing-masing dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami keseharian kami. Biarlah juga saat ini Tuhan, hamba-Mu yang telah melayankan firman ini, Engkau berkati di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami ini. Dan biarlah Tuhan sendiri juga menuntun para pengelola yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kami persembahkan persembahan ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa ya Tuhan. Amin. Neraka dapat
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah sekarang berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, mengukuhkan, menguatkan dan mengokohkan imanmu. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.